Maksudku buku itu salah satu pintu masuk aja. Maksudnya persoalan buku itu kan cuman persoalan sebagian kecil aja. Buku itu salah satu ya, yang perlu dicatat tuh buku itu salah satu aja media untuk kita nambah pengetahuan. Supaya kita tidak terjebak pada satu point of view. Yang itu aja. Persoalan minat baca atau ketertarikan membaca itu sebenarnya nggak bisa tiba-tiba dipaksakan gitu aja menurutku. Gimana kabarmu, Geng? Kurang sehat Bang. Waduh. Karena apa ya, perasaanku sedang kebingungan karena ngelihat karena ini toko buku banget ya kan. Toko buku banget. Kebetulan kita di mana sih Mas nih sekarang, kalau boleh tahu nih? Ini di Bawa Buku. Bawa buku. Lokasi. Lokasinya di Ada Sarang. Ada Sarang itu sejenis coffee shop gitulah ya. Ini IG-nya anjay. Kedai kopi berbasis seni dan budaya. Cari aja lah ya di map. Karena kan ada galeri juga, ada toko buku, ada. Cari di map saja mager, ngetik di bawah yang editornya malas. Belum bisa bayar editor yang mumpuni lah ya. Belum ada Tapi duitnya. belum tahu loh Bang, Bawa Buku ini dari tahun berapa? Kalau kan ini awalnya online, dikelola sama Ainun. Awalnya online, kelola sama Ainun itu udah lama itu waktu dia di Makassar. Bawa Buku ini ada itu ketika Ainun waktu itu resah, ada satu rental buku. Kalau dulu ada rental buku gitu. Tutup. Nah, dia merentalkan bukunya akhirnya. Jadi Mbak Ainun awalnya membuka rental. Ya. Terus rentalnya tutup, bukunya koleksi buku banyak dijual apa gimana? Enggak, jadi ada satu rental langganannya Ainun. Sebutlah rental X gitulah. Tutup ada tiga di satu kota XXX. Olivens mana sih? Astaga. Eva LV ya. Itu tutup, terus karena dia pengen juga membangun itu, akhirnya dia bukalah itu rental sendiri dengan koleksi bukunya. Nah terus setelah berjalan dia jualan kecil-kecilan, terus mulai serius ketika dia S2 di Jogja tahun 2016 berarti mungkin 2018 Pas baru masuk ke Sarang ini atau sebelumnya udah sebelumnya udah mulai online, tapi basisnya online. Terus kalau di Sarang ini berarti mulai bulan Oktober, udah mau 1 tahun ini. Oktober tahun lalu. Di sini baru tahu. Udah mau 1 tahun ini. Bukan baru 1 tahun, udah mau 1 tahun. Udah mau. Soalnya aku pernah denger ya, tahun kemarin sih. Nah, Katanya ada Sarang tuh ada nyari orang atau apa, aku kurang tahu sih. Kalian ngapain? Dan temanku tuh ditawarin untuk kerja di sini kata dia, di buku anak UMY. Aduh kesebut, maaf kamu. Ya itulah. kerja di sini. Kerja di sini atau apa gitu? Di sini tuh di mana ada Sarang? Di Di buku. Oh iya, Iya. kerja. Gak tau deh kerja atau apa. Aku lupa freelance juga sih. mungkin atau apa. Mungkin Anak UMY. menjaga atau apa terus. Oh, buset. Kalian nggak pernah Satpam nyari tuh. orang gitu ya? Dari dulu. Belum kan, terus itu nih ceritanya kan, terus aku sama Ainun itu kan teman tongkrongan sebenarnya. Sama lah kayak kalian nih. Anjing kalah, tongkrongan banget. Anak tongkrongan, anak nongkrong di kafe. Jadi Ainun tuh temennya temanku. Ngobrol terus di circle itu. Nah, kebetulan kan aku juga sebenarnya pengen punya, bukan bentuknya toko buku, tapi lebih ke ruang gitu. Ruang untuk apapun. Maksudnya apapun tuh kayak di sana bisa kita bisa berdiskusi, kita bisa mem-create sesuatu, bikin kerajinan-kerajinan dan lain-lain. Bentuknya kayak gitu, ruang kolektif lah buat teman-teman untuk berkarya. Jadi nggak selalu tentang orang yang senang buku sebenarnya niatan Mas Bima. Enggak sih, maksudku buku itu salah satu pintu masuk aja. Maksudnya persoalan
buku itu kan cuma persoalan sebagian kecil aja dari persoalan kehidupan yang kompleks ya. Hidup udah ribet, masalah banyak, kita hidup untuk masalah ya. Itulah ya. Ya udah, terus akhirnya kita lah bikin lah itu. Terus dikelola sama Ainun, aku, awal itu Putra sama Iksan kan. Kita berempat, terus Iksan fokus skripsi dan proyekan filmnya. Akhirnya dia ya rehat sama saya. Terus sekarang berempat lagi, cuman Iksan ditambal oleh si Amir. Ada yang kemarin Amir itu dia ikut bantuin ngelola ini juga gitu. Jadi ya wes kita sambil saling belajar aja di sini gitu. Kalau dari Mas Dimas sendiri, karena ngeliat koleksi buku ini banyak nih. Mulai kapan sih seneng sama buku? Kan banyak orang yang kayak dari SMP udah senang baca buku segala macam, terus sampai mendedikasikan hidupnya untuk di buku-bukuan gitu. Aduh, aku tuh awal tuh bukan pembaca sebenarnya. Pendengar atau cuma penglihat doang? Ini apa? Waktu kecil kan emang sering banget tuh dibacain kayak, kalian masih tahu Susu Denko nggak sih? Tahu kan? Dulu tuh ada hadiah komik. Oh, tahu. Kayak apa namanya? Bobo. Kan Bobo dulu juga ya. Anjay, Bobo. Anjing dari zaman kapan tuh ya? Majalah itu waktu jadi sering diceritain dari cerita-cerita situ. Awalnya itu, terus tapi untuk buku itu aku kapan ya? Aku tuh dulu ada program orang tua aku sebenarnya sebulan sekali itu ke toko buku. Tapi aku cari chord gitar. Kan ada tuh yang masalah chord gitar itu kan. Disuruh. Ya kan itu buku kan? Iya bener ya. Kan kita membaca juga toh. Chord gitar. Ini seneng main gitar. Itu terus ada titik sebenarnya ada ketika aku membaca itu, maksudnya setiap hari mungkin membaca tapi spesifik akhirnya aku melanjutkan kegiatan itu ketika SMA. SMA tahun berapa? Waduh. Kayaknya kemarin di briefing nggak tanya itu ya. Aku SMA berarti tahun berapa ya? 2008 ya. 2000 anjing. Sempak 2008 aku nggak lulus. Santai mas ya kayak semua kan ya. Ya gitulah ya. Iya gitulah. Sama lah kita ya. Yang penting nggak nanya agama kan? Nanya agama. Iya. Oke. Mancing. Itu 2008 aku kelas 2 berarti 2009 ke 10 lah. Itu waktu itu guru bahasa Indonesia aku itu cerita tentang satu buku. Bukunya masih ingat Dukuh Ronggeng. Oh cerita daerah gitu? Enggak, novel dia tuh. Tapi ya basicnya local wisdom gitu. Dari Ahmad Tohari. Habis itu terus aku coba, karena penasaran kan. Penasarannya tuh gini, aku lebih penasaran sama background si penulis gitu. Ahmad Tohari di lingkungan Muslim, di lingkungan yang mungkin santri kayak gitu, dia menulis Ronggeng Dukuh Paruk. Nah itu judulnya. Itu sangat, menurutku bisa disebut vulgar. Itu kan kontradiktif ya. Terus aku tertarik dengan bacaan itu akhirnya. Itu terus karena aktivisme akhirnya ke misalnya kayak Suhogi kayak gitu. Itu ya nggak sengaja aja itu tertariknya. Itu mulai akhirnya oke, aku meneruskan kegiatan. Ternyata mengasihkan. Membaca itu asik ternyata. Menurutku ya, menurutku asik. Asiknya apa ya? Kayak
ada ruang lain mungkin. Ya maksudnya aku kan nggak pernah ngerasain ya, karena emang belum terbiasa aja mungkin membaca buku ya. Maksudnya kayak kalian yang benar-benar suka membaca buku sampai berapa banyak buku itu, yang paling apa ya maksudnya, misalnya dari satu buku kita baca sampai kelar, yang bikin berkesan kayak wah, kayak pengen baca buku lagi yang lain segala macam, yang buat kayak gitu tuh karena apa? Karena ini sih kayak kita ada momen oh iya ya, oh iya juga sih, ada momen wih kok gini sih, kok beda sama apa yang ada di luar, yang terganggu beda, aja. Jadi pas baca terus baru oh iya gini, kok beda sama realita yang terjadi. Nah ternyata ada ruang lain ya. Oh iya ya, ternyata ono hal sing ada hal yang nggak bisa di bahasa Jawa nggak apa-apa, bahasa tadi gede nggak apa-apa. Apa kita pakai bahasa daerah masing-masing? Oh bisa. Nggak dua ya. Ya, kayak mana? Ono ada titik di mana oh yang nggak mungkin di dunia yang sebenarnya ternyata masih dimungkinkan di dunia misalnya buku dan lain-lain gitu. Contoh gini, membayangkan tentang ini, aku dari kecil punya latar belakang orang tua yang cukup ketat dalam soal agama. Nah, aku pernah nemu satu buku Menalar Pikiran Tuhan, tiba-tiba gitu. Aku nggak paham sebenarnya juga, tapi ada ya ternyata ya, bisa ya, dan boleh ternyata kayak gitu. Terus ada nggak buku-buku lain yang kayak gini? Ya ada, terus apa berlanjut lah itu titik oh iya ya gitu loh Bim. Iya pernah sih ngerasa. Pernah nggak kalian, maksudnya nggak usah buku wes, pengalaman sehari-hari kalian yang itu tuh sebenarnya buku ini kan salah satu doang. Kayak tadi aku bilang, kayak kamu nih Bim, misal di kopi kan kamu nak kopi bingit kan di barista banget gitu kan, misal di kopi terus kamu ngobrol sama orang, terus kamu punya apa, dapat insight yang baru, terus kamu merasa oh iya ya ternyata bisa ya. Nah itu tuh juga sebenarnya bisa ditemukan di tempat-tempat lain gitu loh. Nah salah satunya dari buku kebetulan aku. Mungkin lebih ke membuka pandangan baru gitu. Nah perspektif baru, terus dikasih alternatif cara pandang baru kayak gitu-gitu. Kan ada beberapa orang juga banyak nanyain kayak tentang gimana sih kayak cara menumbuhkan biar suka atau minat baca, kita bisa minat baca gitu segala macam. Itu dari zaman dahulu kan pertanyaannya selalu gitu ya. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca pada anak, misalnya ada workshopnya dan lain-lain. Bahkan di sekolah-sekolah SD apa segala macam juga yang kita dapetin selalu baca buku terus. Kadang orang-orang tuh gini, buku itu salah satu ya yang perlu dicatat tuh, buku itu salah satu aja media untuk kita nambah pengetahuan. Tapi banyak cara lain sebenarnya, bisa pengalaman praktis, bisa video, sekarang kan banyak tuh media-media, bisa secara visual. Nah, persoalan minat baca atau ketertarikan membaca itu sebenarnya nggak bisa tiba-tiba dipaksakan gitu aja menurutku. Dan apa ya, misal nih ada temanku, si Putra contoh. Si Putra tadinya juga sama, nggak ya wes baca melakukan kegiatan membaca lah secara rutin kayak gitu. Ya kalau lagi pengen baca, kalau enggak ya udah gitu. Iya.
atau bahkan bisa disebut mungkin belum terpapar ke sana gitu, belum mengarah ke sana. Persoalan dia akhirnya seneng sama terus membeli buku, terus baca buku itu gara-gara patah hati. Oh my god. Berarti ada sebab akibat ya? Nah, misalnya gitu. Jalurnya tuh banyak banget. Aku pun sempet juga gitu. Gara-gara ya wes patah hati. Terus aku nemu beberapa buku. Oh ternyata bisa meredakan si galauan hati. Patah hati ini ngono. Terus keterusan. Mulai dari situ bisa. Atau awal misalnya apa seneng kopi-kopian, kan banyak tuh buku-buku tentang kopi. Pertama kopi dulu, praktis tuh how to-nya gitu. Anu buat kopi, milih biji kopi, lama-lama biji kopi ini dari mana sih? Misal dari Aceh. Kenapa Aceh Gayo itu bisa memproduksi kopi yang kayak gini? Ntar kan pasti kamu nemuin budayanya. Budayanya lah nyari lagi. Nah terus lama-lama kamu nggak akan menyadari kalau, aku udah sampai sini. Kayak gitu. Kalau menurut ya kadang banyak orang yang masalah artikan ketika orang senang dengan buku, dengan membaca buku, itu menjadi seseorang yang kutu buku dan tidak mengenal dunia luar. Pasti banyak kan statement yang bilang kutu buku, introvert segala macam, mojok, diem sendiri. Wah, cah buku banget. dewe. Apati segala macam. Nah, kalau tadi kan aku dengar ada ruang. Buku ini kan salah satu media dan ada ruang, terus membuka sudut pandang stigma orang. Lalu kadang kegelisahan dariku sendiri Mas ya, ngelihat buku ini selalu dianggap konotasinya beberapa sering yang gue dapatkan di circle dulu yang di luar. Orang yang senang baca buku, dia orang yang terlalu ke left-leftan. Ke kiri-kirian. Progresif. Waduh. Segala macam. Bergerak. Anak-anak ya jatuhnya nanti sering jadi apalah aktivis lah, orang-orang kelompok yang oposisi lah segala macam. Karena di kampusku pribadi ketika orang masuk suatu komunitas yang itu doyan baca buku, lalu dia mensalahartikan ketika membaca buku lalu berdiskusi, ternyata menemukan celah-celah kekeliruan dari suatu tempat, suatu birokrasi, ya itu jadi oposisi. Nah, aku juga sendiri pribadi dulu seneng baca buku tapi nggak terlalu edik banget. Terus karena dibantu dengan lingkunganku yang mungkin agresif banget ya dalam pergerakan segala macam, ke bawah. Apakah itu juga? Maksudku, apakah buku tuh selamanya negatif? Kan banyak orang nih yang menganggap gitu, buku tuh negatif segala macam. Ya. Tapi sebenarnya kan enggak kan ya? Gini, buku itu kan produk kebudayaan. Dia berbahaya, iya dalam arti tertentu ya. Maksudnya gini, berbahaya atau enggak itu kan tergantung siapa yang melihat. Mungkin misal di zaman Orde Baru buku-buku kiri itu dianggap berbahaya karena akan memancing orang untuk menjadi seseorang pemberontak, subversif. Tapi ya mereka yang misalnya tidak subversif gitu waktu itu ya mereka juga baca buku sebenarnya, cuma buku-buku tertentu. Tapi buku itu berbahaya bagaimana meletakkan buku itu sendiri kan? Maksudnya gini, semua orang harus baca buku. Oke, baca buku. Buku yang mana? Buku yang seperti apa? Problemnya itu kan ketika semua buku ditelan mentah-mentah kan terus jadi entah apa namanya, tiba-tiba melenceng kemana kalau itu mentah-mentah. Intinya kan bagaimana kita kemampuan
daya analisis dan kritisnya itu loh, bukan masalah bukunya gitu. Bisa berbahaya, iya, bisa sangat membantu menjawab persoalan juga, iya. Dan gini, geng, aku jadi sekalian tak sampein, banyak teman-teman yang sebenarnya itu baru pengen mulai membaca tapi terhenti semangatnya gara-gara teman-teman yang menganggap remeh bacaannya. Book shaming istilahnya. Istilah baru. Tapi aku akhir-akhir ini aja, maksudnya ini bukan menjudge orang yang suka baca buku atau mereka yang lagi ya gitulah pokoknya ya. Tapi maksudnya aku banyak juga ngeliat orang-orang yang dia selalu membaca buku segala macam, tapi pas di realita itu Bertolak belakang. kayak, kok nggak relate. Maksudnya kayak kan ada beberapa buku, aku juga kurang tahu ya. Misalkan mungkin di buku yang dia baca itu lebih menceritakan bagaimana tentang kehidupan untuk kedepannya atau permasalahan-permasalahan self improvement. Nah, itu loh mungkin ya. Jadi sehingga mungkin dia ingin mengadaptasi dengan apa yang di buku itu. Tapi ternyata kan di realitanya nggak seperti itu, kayak entah lingkarannya atau apanya. Dan aku juga ngeliatnya kayak kenapa banyak orang-orang yang seperti itu tuh kayak itu salah tuh nggak sih? Aku juga masih bingung, maksudnya apa mungkin itu pandanganku sebagai orang yang tidak membaca buku yang seperti dia, atau emang seperti itu. Itu mungkin berawalnya mereka beradaptasi ya karena baru tahu dan tahu. Kan aslinya juga ngeliat dari yang Bimo sampein itu. Karena kita jatuhnya kan yang tadi Mas Dimas bilang, gimana kita cara mengkritisi apa yang kita baca. Tapi banyak orang yang terlalu kritis. Jadi dia belum tahu kritis itu maksud dan makna tujuan sebenarnya mengkritisi itu apa. Jadi setelah dia setelah membaca buku, terus dia setelah mengkritisi buku, kemudian dia aplikasikan di tongkrongannya, kayak dikit-dikit dikritisi tanpa memberi solusi. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Jadi mungkin itu juga yang kulihat di zaman sekarang ini, yang menjadi buku itu menjadi salah satu berbahaya gitu. Ya. Diminum dulu. Santai. Ini agak diminum dulu. Seru sih, karena kalau menurut aku pribadi seru ketika membahas tentang buku yang dulunya itu jendela dunia ibaratnya. Tapi sekarang jendela Oyo. Waduh. Lebih ke pintu merah sih. Red Doors. Agak murah. Oyo promo banyak. Terus banyak. Terakhir 50% sih. Jir. OTW guys. Iya. Sebagai Mas Dimas sih, sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan dunia buku-bukuan dan mengelola buku-buku ini, pasti kan tujuan dari bawa buku ini sendiri kan menjual buku, pasti kan? Iya. Menjual buku. Betul. Masa ya menjual harga diri? Wacana. Wah. Lanjut. Nah itu Mas. Ini menarik ya, mesti yang Bimo misalnya orang baca buku kenapa hidup di realitanya jadi bukan aneh ya, nggak sejalan dengan apa yang dia baca kan kadang-kadang nggak yang pepatah ya ini apa aku kelingan apa inget ada satu entah ini namanya pepatah apa di Jawa itu ngelmu iku kelakonnya kanthi laku Translate-nya? Indonesia. Translate-nya ilmu itu ya sampai ke kehidupan nyata gitu. Gini, ilmu kalau kita baca buku banyak, dah nih, kita punya bekal nih. Tapi kalau itu cuma jadi ya udah di kepala kita aja, ya wes mau jadi apa, tapi itu jadi ilmu ketika menurutku ya, aku memaknai itu tuh ketika itu bisa direalisasikan, diimplementasikan. Misalnya gini,
kamu belajar tentang algoritma atau belajar aljabar. Ya kan di kelas aljabar AX, B, Z kayak gitu, diferensiasi, integral dan lain-lain. Ketika kamu beli bakso di depan sekolahmu, apa hubungan integral sama orang bakso ini? Ya kan? Kalau ilmu tok, ilmu aja ya udah mandek. Kalau baca buku aja ya udah mandek. Nah, persoalan orang membaca buku itu harusnya sampai situ. Memaknai ketika membaca buku langsung ya dicoba untuk dicoba aja. Maksudnya gini, enggak ya lakumu juga apa yang setelah kamu baca itu apa yang bisa diimplementasikan. Jadi sampai situ biar tidak bingung. Maksudnya bingung apa nih terus kalau misalnya filsafat eksistensialisme baca Sartre, tiba-tiba dia kebingungan sendiri untuk terus apain. Nah itu fungsinya kita di kehidupan nyata kan kayak gitu. Apa percuma kita misalnya belajar apa nilai ekuilibrium gitu dalam tapi apa manfaatnya sama bapak-bapak yang nyapu di pinggir jalan. Nah itu tantangannya. Terus terkait yang kok enak banget kamu sakit kepalaku, kamu sini dulu. Bayangan gini kritis, terus aku membayangkan gini, baca buku banyak, dah nongkrong, terus ngobrol nih tiba-tiba ngobrolin sosial media, kemarin ada yang viral loh, maksudnya yang viral tuh terkait misal apa sih yang viral gitu. Contohnya apa? Dalgona misalnya. Terus wah enak nih kita mau nyoba ini. Terus ada yang apa sih dalgona itu tuh hanya bagaimana kapitalisme itu mencoba memengaruhi kita gitu kan. Tiba-tiba kayak gitu. Terus kita ngapain sih ini anak gitu kan. Itu sering terjadi mas. Itu sering terjadi kan, maksudnya itu jadi ada jujur aku juga pernah mengalami fase itu, dimana di tongkrongan kamu ngobrolin apa sih nggak jelas, nggak kritis, kayak gitu. Tapi setelah terus tetap menjalin komunikasi, tetap misalnya baca bukunya, tetap memperbaharui, mengupgrade itu terus kesadar kok aku justru malah menjauhi si ini gitu. Kok malah aku bersikap berjarak dengan mereka, padahal siapa tahu mereka nggak tahu problemnya sebenarnya, dan aku ternyata gagal menjelaskan problem itu. Jangan-jangan gitu. Nah itu fase yang mungkin beberapa orang akan melewatinya dan sangat sering gitu. Nah book shaming itu kayak itu tadi. Book shaming. Apa sih baca teori bisa hari yang berat-berat dikit lah. Baca filsafat jadi ada ini. Baca filsafat dong. Iya penting filsafat tuh. Penting dibaca. Tapi untuk sampai ke sana prosesnya orang itu beda-beda. Sampai ke ada yang dari majalah otomotif tuh. Sekarang dia udah punya buku kajian sosial misalnya. Itu kan ngeri. Tapi kan lewatnya beda-beda. Filsafat itu penting. Aku tetap akan sesekali lah sempatkan baca buku filsafat seringan dan sepengantar mungkin misalnya yang nanti kita ngobrol. Karena yaitu supaya kita tidak terjebak pada satu point of view yang itu aja. Kita coba anak ini berkomentar seperti ini. Kenapa sih kok sampai komentar seperti itu? Kenapa sih kok orang-orang ini sampai nggak seneng nih sama gerakan mahasiswa yang kiri? Jangan-jangan salah metodenya, jangan-jangan kan itu.